Putri, coba lihat. Itu Mutia ya? Mana Mbak? Oh iya, Muti, sini gabung sama kita. Siap Mbak. Kenapa kamu jalannya seperti orang punya masalah begitu? Ceritalah. Iya Mbak, maaf, saya ditinggal teman-teman pergi liputan semua. Terus kenapa? Kamu ikut? Kebetulan tadi kita sedang membahas tentang peliputan TMMD ke 111. Iya boleh Mbak, tapi izinnya bagaimana ya Mbak? Justru itu, kita izin Kapendam dulu agar kita bertiga dapat diizinkan. Terus Mbak, kita naik apa? Masa pakai motor terus sih Mbak? Di mana sih Mbak lokasinya? Izin aja belum dapat, adik-adik udah nanya-nanya. Nanti dijelaskan setelah kita dapat izin. Lalu kita naik itu. Siap Mbak, boleh Mbak. Hitung-hitung nambah imunitas. Iya, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini. Udahlah yuk, kita menghadap dulu. Siap Mbak. Lumayan juga ya goesnya. Iya Mbak. Melihat pelaksanaan TMMD 111 ini ada 3 wilayah dan kita pun bertiga juga. Bagaimana kalau kita bagi? Berarti kita meliput di masing-masing wilayahnya ya Mbak? Jadi Mbak Putri ke sasaran Kodim 1202 Singkawang dan Mutiara ke sasaran Kodim 1013 Muara Tewe ya. Siap Mbak. Saya biar ke sasaran Kodim 1207 Pontianak. Nanti kita koordinasi lewat telepon ya. Siap Mbak. Oke, persiapan. Hah? Muara Tewe? Saya sudah berada di Desa Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya yang merupakan salah satu sasaran TMMD ke-111 pada wilayah Kodam 12 Tanjung Pura. Untuk mengetahui sasaran-sasaran yang dibangun, ikuti terus penelusuran saya. Pandemi COVID-19 masih menjadi momok menakutkan bangsa Indonesia saat ini. Namun program pembangunan dan upaya meningkatkan perekonomian di semua lapisan masyarakat juga harus berjalan, demikian juga di desa. Untuk mewujudkannya, Kodam 12 Tanjung Pura hadir dalam TMMD ke-111. TNI Manunggal Membangun Desa merupakan perwujudan dari upaya pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan sarana infrastruktur dan wawasan kebangsaan dapat membentuk suatu pertahanan negara yang kuat. Sasaran yang paling utama sebetulnya kita melaksanakan betonisasi atau rapet beton. Ini sepanjang 1.100 meter. Kami juga melaksanakan sasaran tambahan, diantaranya kami juga melaksanakan jambanisasi. Kami juga membuat tiang bendera, terus kemudian kami juga melaksanakan ada kegiatan neonisasi untuk memudahkan akses atau kegiatan-kegiatan pada saat malam hari. Di samping itu banyak kegiatan-kegiatan non-fisik yang lain, yang intinya adalah untuk menggugah atau menjalin kemanunggalan TNI Rakyat. Masyarakat menilai kemanunggalan TNI bersama rakyat memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kemajuan desa. Karena yang dulunya jalan kita hancur, jalan kita yang tidak bisa layak pakai, alhamdulillah sekarang sudah terbentang jalan seperti ini, Pak. Kami sangat-sangat bersyukur. Maka warga kami antusias untuk membantu ini, Pak, siang dan malam. Sangat-sangat senang. Karena pekerjaan ini supaya cepat selesai gitu, Pak. Kami mengucapkan terima kasih terutama kepada bapak-bapak anggota lah gitu. Di samping target sasaran harus maksimal, tuntutan aturan protokol kesehatan juga menjadi perhatian. Jadi pada saat itu saya dan Babinsa itu tetap menyampaikan himbauan agar selalu menggunakan masker pada saat pelaksanaan kegiatan TMMD ini. Sama halnya di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, beberapa wilayah masih membutuhkan sentuhan-sentuhan program kemanunggalan TNI dalam pembangunan. Seperti yang kita ketahui, Desa Stangau, Kecamatan Sulas ini merupakan daerah Kalimantan Barat yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Di sini, kami akan melihat dan menginformasikan bagaimana program TMMD ke-111 dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sambutan masyarakat pada saat belum masuk TMMD sangat bersyukur karena dengan adanya Satgas TMMD, selain membantu warga, Satgas TMMD ini juga dapat mendukung dalam segala hal untuk masyarakat. Selama iya memang kurang aya pembangunan mungkin di rapat beton ataupun jalan-jalan gang asup ke perkampungan aya di Dusun Bukit Sangge iya. Alhamdulillah dengan ayana program TMMD iya sasaran aya di gang masyarakat aya di lingkungan iya bisa terrealisasi. Kami sangat merasa bangga sekali. Kami juga pun sebagai warga desa Sentango Jaya sangat berterima kasih ke Tuhan, ke Jubata bahwa berkat nangnya mariat kami melalui pemerintah dan TNI Nyan adalah sangat mulia sekali. Kami nggak cukup berharap lama dan matuhi nunggu dia program TNI dia sebelum TMD masuk. Memang keadaan kondisi memang cukup memperhatikan sama kondisi ruangannya, lantai atap saman kati lamus. Kami juga bersyukur di pihak pemerintah kabupaten bersama pemerintah pusat ngapaduli di Postu KAI sehingga Postu KAI dalam kegiatan Satgas TMMD dia mulai lamus. Wilayah transmigrasi pada era 80-an ini
memang sudah merasakan pembangunan dari pemerintah, namun sebagian infrastruktur jalan dan fasilitas pelayanan kesehatan masih minim. Terdapat 8 sasaran fisik, diantaranya pembuatan rabat beton jalan sejauh 280 meter dan 350 meter. Kemudian perehapan puskesmas pembantu di Dusun Segorong, Desa Sentango ini, pembuatan pagar gereja untuk masyarakat lebih nyaman dalam beribadah. 3 jembatan yang telah kita buat, ada beberapa tempat yang perlu pembuatan box culvert. Kemudian untuk sasaran-sasaran non-fisik tentunya telah kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Desa Karamuan, Kecamatan Lahe Barat, Kabupaten Barito Utara ini masih termasuk dalam kategori desa tertinggal. Kehadiran TMMD ke-111 ini dapat mendongkrak peningkatan perekonomian masyarakat dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di desa ini. Di wilayah ujung Kalimantan Tengah, Satgas TMMD menciptakan jalan untuk memudahkan akses masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pembukaan badan jalan, balai basarah, pos kamling, serta tower air yang sudah kita bangun secara fisik dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Dirasakan manfaatnya untuk Desa Karamuan, masyarakat Kabupaten Barito Utara pada umumnya. Dengan terbukanya akses jalan baru dan sarana kebutuhan dasar masyarakat, pastinya akan menciptakan peradaban baru ke arah yang lebih baik. Halo Mbak. Ya, bagaimana? Sudah sampai ya? Siap, sudah Mbak. Selanjutnya mau izin petunjuk Mbak, karena saya baru pertama kali nih Mbak syuting seperti ini. Oh iya, tidak apa-apa. Mutia langsung temui saja dan satgasnya. Nanti minta arahan untuk tugas peliputan kita. Siap Mbak. Oh iya, jangan tutup dulu ya. Kita coba conference dengan Putri yang di Bengkayang. Sebentar saya telepon. Ada yang surprise loh Mbak pada TMMD kali ini. Kami diberikan fasilitas mobil off-road Mbak untuk liputannya. Iya Mbak, sama. Di sini juga disuruh pakai mobil off-road. Iya, enak sekali ya. Tapi nggak apa-apa. Saya tetap goes sambil menjaga imun juga. Oke, supaya tidak berlama-lama, kita lanjutkan liputan kita ya. Tetap semangat. Siap Mbak, terima kasih. Sampai nanti ya. Siap Mbak, terima kasih. Sampai nanti ya Mbak. Ketiga wilayah yang menjadi sasaran TMMD ke-111 sangat disambut baik oleh pemerintah daerah. Disinilah kehadiran TMMD juga sekaligus melihat bahwa mari kita mengejar kebahagiaan bersama. Sudah tidak waktu lagi, apalagi di tengah pandemi, kita bicara soal perbedaan. Jadi ini tentunya langkah yang baik ke depan, mitra dengan pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan TNI bersama rakyat. Dan tentunya ini sangat berhasil dan bermanfaat untuk masyarakat di Desa Sentangojaya. Dan juga dalam kesempatan ini juga kita berterima kasih kepada Dandim 1013 yang membuat program TMMD. Kemanunggalan TNI bersama rakyat akan menumbuhkan rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, sinergi dengan semua komponen bangsa harus tetap dibangun untuk kesejahteraan dan pertahanan. Masyarakat sudah merasakan manfaat secara langsung
dari hasil TMMD, seperti pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, agar kita semua tetap sehat dan bugar, serta produktif dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional. Kehadiran dan peran TNI harus ditingkatkan agar lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Diharapkan publikasi ini dapat berpengaruh positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini sangat berpengaruh terhadap perubahan pola pikir anak bangsa. Sehingga kita harus memberikan edukasi melalui pemberitaan-pemberitaan yang dapat membangun semangat nasionalisme. Selalu bersinergi, patuhi protokol kesehatan. Pengabdian untuk rakyat melalui kemanunggalan diharapkan dapat membawa citra Indonesia menjadi negara yang kuat. Selamat siang. Hai Muti, hai Putri, sudah sampai ya? Ya Mbak, di Bengkayang cukup bagus Mbak sambutan warga-warganya atas hadirnya TMMD. Iya Mbak, sama juga di Muara Tewe. Masyarakat sudah dapat merasakan manfaat dari sasaran yang dibangun Mbak. Ternyata kehadiran TNI Manunggal Membangun Desa ini sangat diapresiasi warga dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. TNI Manunggal Membangun Desa, sinergi membangun negeri.